warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, pernahkah kalian berpikir bahwa dalam setetes air terdapat kehidupan? Ada banyak sekali makhluk hidup yang ada di dalam setetes air tersebut. Mengapa tidak terlihat? Seperti halnya manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tubuh makhluk hidup tersusun atas sel. Ada yang hanya terdiri dari satu sel, dan ada pula yang tersusun atas jutaan, bahkan triliunan sel. Nah, makhluk hidup yang tak tampak oleh mata itu disebut organisme mikroskopik. Artinya, untuk bisa melihatnya, kita butuh alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Berdasarkan sumber cahaya yang digunakan untuk menerangi objek yang akan diamati, mikroskop dibedakan menjadi dua macam, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya banyak digunakan di laboratorium biologi sebagai peralatan standar. Kalian tentu bisa menemukannya di laboratorium IPA di sekolah masing-masing. Mikroskop ini mampu memperbesar bayangan benda hingga 1000 kali, sedangkan mikroskop elektron mampu memperbesar bayangan hingga 200 kali dari perbesaran kuat mikroskop cahaya, sehingga bagian yang lebih kecil akan tampak lebih jelas dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, mari kita pelajari bagian-bagian mikroskop cahaya. Atas terdapat lensa okuler, yaitu lensa yang letaknya dekat dengan mata pengamat. Lensa ini berfungsi untuk memperbesar bayangan yang diamati. Kemudian di bawahnya ada tabung mikroskop. Tabung ini berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian di bawah tabung terdapat revolver, yaitu tempat melekatnya lensa objektif. Bagian ini dapat diputar untuk mengatur mengganti perbesaran lensa objektif. Kemudian di bawah lensa objektif terdapat meja objek, berfungsi untuk meletakkan objek yang diamati. Di bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan cahaya. Kemudian di bagian meja objek terdapat penjepit yang berfungsi untuk menjepit objek yang akan diamati. Di bawah meja objek terdapat kondensor yang berfungsi mengumpulkan cahaya dari hasil pantulan pada cermin. Selanjutnya, cahaya akan difokuskan sebagai penerangan pada objek yang akan diamati. Di bawah meja objek terdapat cermin atau reflektor. Cermin ini berfungsi untuk memantulkan cahaya ke objek pengamatan. Terdapat dua cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar fungsinya digunakan pada saat pengamatan dengan intensitas cahaya yang terang, sedangkan cermin cekung digunakan pada saat suasananya gelap. Kemudian paling bawah terdapat kaki mikroskop, berfungsi sebagai penyangga mikroskop. Di bagian sini ada lengan mikroskop, berfungsi untuk pegangan mikroskop pada saat di bawah. Mikrometer atau pemutar kasar, berfungsi mengatur fokus untuk memperjelas bayangan yang telah diperoleh. Kemudian di sini ada pemutar halus atau mikrometer, fungsinya sama, yaitu berfungsi mengatur fokus untuk memperjelas bayangan yang telah diperoleh. Jadi ini bisa menggerakkan mikroskop secara kasar ke atas ke bawah, sedangkan bagian yang mikrometer ini juga untuk menaik turunkan tabung, tetapi dalam ukuran yang sangat halus.
Demikian tadi adalah bagian-bagian mikroskop cahaya.